Jadi sayang banget. Jadi ibarat kata kita mau bikin bangunan udah jadi kita hancurkan sendiri begitu. Perumpamannya seperti itu, orang yang puasa sambil pacaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, peserta dan pecinta HMA Podcast yang sangat luar biasa. Hari ini kita ketemu lagi bersama narasumber kita Al-Ustadz Lutfi Al-Batawi, SPDI. Kaif halukum sehat Ustaz? Waalaikumsalam. Sehat, Masya Allah, luar biasa hari ini. Sebelumnya, pada jamaah semua yang hadir, yang menonton, jangan lupa subscribe channelnya syam.tv, ya, share sebanyak-banyaknya Syam TV, medianya kaum milenial. Hadirin rahimakumullah, kita bincang-bincang dengan, Masya Allah, mungkin jamaah juga sudah tidak pernah, udah nggak asing lagi. Momen kedua ini kita kedatangan staf pengajar kita juga, guru kita bersama, Fadilatul Ustadz Lutfi Al-Batawi. Masya Allah. Ustadz lagi sibuk apa nih, Ustadz? Alhamdulillah masih tadris saja, Bib. Ke sana sini masih dakwah, kita berusaha dakwah begitu. Dan juga sambil ngajar dan ya usaha kecil-kecilan gitu. Oh, Masya Allah. Ada usaha kecil-kecilan juga, Ustadz? Masya Allah. Emang Muslim ini, Ustadz ini harus punya penghasilan yang tetap, artinya bukan mengandalkan menghidupkan dirinya dari agama ya Ustaz ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah kasih mudah, gampang, lancar semuanya. Ustaz, Masya Allah, kita ini masih dalam nuansa bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat istimewa. Yani Ramadan, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan yang sangat luar biasa. Kita lihat sekarang ini, orang ini euforia saat menyambut bulan suci Ramadan. Namun ketika sudah masuk pertengahan dan akhir-akhir nih, kalau kita lihat kegembiraan yang mereka dapatkan, rasakan di awal mulai berkurang kelihatannya. Artinya mereka ini semangat di dalam ibadahnya, khususnya anak-anak muda. Anak muda ini kadang-kadang ramenya di awal-awal doang, biasa gitu. Di awal-awal tuh luar biasa syiarnya, tapi ketika masuk ke sini agak melempem. Ustaz, sedikit berbincang. Bagaimana sih Ustaz tips untuk anak muda ini dalam menyambut, bukan hanya menyambut, yaitu menghidupkan di pertengahan dan di akhir bulan suci Ramadan. Kita ini kan masuk sekarang minggu kedua ataupun season kedua, yakni awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah. 10 kedua lah artinya. Mohon nasihatnya atau motivasinya Ustaz, tips dan lain sebagainya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita lihat fenomena memang setiap tahun begitu ya. Di awal semua masjid, musola rame begitu dengan jamaah, salat, puasa juga pada begitu. Tapi makin kesini makin berkurang, makin maju. Dan ini fenomena tiap tahun kita lihat, ya. Dan ini sudah diteliti oleh para ulama kenapa ini terjadi begitu. Setelah diteliti ternyata di antara sebabnya adalah mereka kurang persiapan. Ya, bulan Rajabnya mereka nggak ada persiapan. Bulan Sya'ban pun juga demikian. Masuk Ramadan akhirnya awal doang mereka semangat karena malu, nggak enak orang terawih di terawih akhirnya. Kedua begitu masih dipaksain, ketiga capek akhirnya. Karena kurang persiapan begitu. Akhirnya makin kesana hilang. Dan juga di antara sebabnya juga karena mungkin kurangnya adalah pengetahuan. Ya, orang mungkin nggak tahu nih keutamanya apa atau segala macam, sehingga nggak termotivasi dalam diri mereka tuh buat ibadah begitu. Kan di antara hal-hal yang menyebabkan orang malas ibadah tuh nggak ngerti buat apaan sih ibadah begitu. Buat apaan sih kita harus tarawih begini. Karena mereka nggak ngerti dengan pengertian yang betul, akhirnya mereka malas buat ibadah begitu. Jadi intinya mengetahui dulu, tak kenal maka tak sayang. Mungkin ini semua adalah ilmunya dulu untuk merasakan nikmatnya dalam ibadah tersebut. Ustaz, kalau tadi antum bilang artinya mereka sebab faktor secara penelitian orang-orang itu artinya berkurangnya semangatnya di dalam ibadah di mungkin hari kedua atau season kedua, 10 kedua, atau 10 terakhir.
atau akhir-akhir Asyur Awakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan yang begitu luar biasa, yang di dalamnya dikatakan itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Dan juga ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, langkahnya, maksudnya langkah yang konkret. Ini kan sekarang kalau mereka anak muda ini memang susah, Ustaz. Iya. Ya, kalau kita lihat nih, kalau disuruh ngaji monoton, makabur. Betul. Kemudian kalau misalkan nggak diarahin juga akhirnya bablas. Nah, langkah yang tepat menurut pandangan antum sebagai seorang yang dai juga, ustadz juga aktif di dalam dakwah yang begitu luar biasa, dan beliau ini salah satu pimpinan majelis Berlian Langit. Kalau kita lihat mengambil daripada buku karangan guru kami, guru kita semua, Fadilatul Habib Segaf bin Hasan Baharun, ada satu buku beliau, karangan beliau namanya Berlian Langit. Nah, itu luar biasa, ya kan? Nah, Ustaz, motivasinya gimana, Ustaz? Yang udah kecemplung nih, kita ada di bulan Ramadan, tapi biar kita menjaga nikmatnya ibadah tuh, kita tetap kerasa tuh seperti apa? Yang saya tahu, Beb, ya, pernah dengar ulama kita kalau pengen bisa istiqomah biar ibadah sampai akhir begitu. Ada 3 cara sih, kata mereka mengajarkan 3 cara. Kalau kita mengamalkan 3 cara ini, insya Allah ya, sampai akhir Ramadan semangat. Sampai akhir Ramadan kita bakal istiqomah. Masya Allah. Yang pertama adalah katanya banyakin doa. Doanya itu adalah kita apa semua mungkin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa itu dibaca terus sambil dihayati, karena ibadah ini kan anugerah dari Allah, Beb. Ya, kita mau paksain gimana, tapi kalau Allah nggak kasih, susah begitu. Maka kita minta yang ngasih kita taufik hidayah buat ibadah itu kan Allah. Betul. Maka kita minta, ya Allah kasih semangat, kasih kemampuan, taufik buat bisa ibadah ya Allah sampai akhir begitu. Biar terus semangat, nggak bolong-bolong, nggak males begitu. Nah, ibadah, doa itu katanya itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua kata para ulama adalah menjaga anggota tubuh daripada maksiat. Karena ketika kita maksiat itu bisa menyebabkan kita terhalang daripada taufiknya Allah sehingga kita nggak bisa ibadah. Kayak sering kita dengarkan orang tuh terhalang daripada tahajud karena siangnya maksiat. Nah, kita juga begitu, makin banyak maksiat yang kita lakukan, akhirnya Allah putuskan taufiknya sehingga kita ke sana nggak bisa ibadah atau malas ibadah, nggak diberikan kesempatan buat ibadah karena kita nggak menjaga anggota tubuh kita, khususnya mata begitu, Beb, ya, daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjaga anggota tubuh kita, khususnya mata, kan udah ada hadisnya tuh yang kita kenal, yang orang menjaga pandangan matanya li ajli, kata Allah Subhanahu wa taala, abtaltuhu imanan yajidu halawataha fi qalbi. Dia akan mendapatkan iman manisnya ibadah tuh. Jadi orang kalau udah manis ibadah tuh kan pengen nambah lagi, nggak mau berhenti begitu. Kenapa? Ngejaga anggota tubuhnya. Yang ketiga katanya adalah berusaha ketika beramal sambil khusyuk, sambil hudur begitu. Itu juga bisa menyebabkan kita merasakan lezatnya ibadah dan hatinya kita nggak mau meninggalkan ibadah itu. Nah, ini memang buat anak muda mungkin susah karena mereka nggak ngerti hal-hal yang ini, nggak sampai kepada ilmu ini sehingga mereka akhirnya nggak ibadah, malas segala macam begitu. Lagi-lagi balik lagi ke ilmu, pemahaman yang kurang menyebabkan mereka akhirnya nggak ibadah begitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini podcast sekarang daging semua, ilmu semua kita dapatkan, Masya Allah. Jadi jamaah yang belum subscribe, share sebanyak-banyaknya biar media dakwah nyambung kemana-mana dan menyebar kemana-mana. Ustaz Lutfi, Masya Allah. Terakhir sebelum ada satu pertanyaan, mungkin kita bacakan pertanyaan. Tips terakhir untuk anak muda di 10 malam terakhir. Buat biar makin ibadahnya rajin. Ya, harus anak muda lagi-lagi harus ngerti ya, kita mencontoh kita punya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Itu beliau kalau masuk 10 Ramadan, masuk Ramadan semangat ibadahnya daripada bulan-bulan yang lain. Ketika masuk 10 terakhir maka ibadahnya makin lebih kencang lagi ya, menghidupkan, bahkan dikatakan beliau itu nggak keluar dari masjid ya kecuali buat ibadah doang. Ibadah. Bahkan sampai buat nyisir rambutnya itu beliau hanya menongolkan kepalanya di jendela untuk disisirkan oleh istrinya begitu. Saking nggak mau meninggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Sehingga
kita tiru ya. Nabi kita nabi yang udah dijamin surganya paling tinggi, luar biasa, tapi ibadahnya di bulan Ramadan begitu hebat. Nah, kita siapa kita? Kita orang akhir zaman, banyak dosa, banyak kesalahan, nggak punya ibadah. Terus nyantai aja, Ramadan datang kita nggak mau mengambil anugerah Allah yang tumpah ruah di bulan ini, ya Allah. Ya, rugi banget begitu ya. Lagi-lagi pemuda harus ingat hal yang satu ini begitu. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Karena umur kita nggak tahu, jangan nanti aja deh, kalau saya udah tua, saya baru semangat ibadahnya. Belum tentu kita sampai tua begitu. Bisa jadi ini Ramadan terakhir buat kita, maka kata ulama juga diantara kalau kita pengen ibadah biar rajin, biar khusyuk, jadikan ibadah tersebut seakan-akan ibadah terakhir. Jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir. Bayangkan itu. Nggak ketemu lagi Ramadannya, gimana? Maka kita akan memaksimalkan semua yang kita punya buat ibadah demi mengharapkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, ada satu pertanyaan menarik, Ustaz. Ustadz Lutfi, apa hukumnya ketika seorang berpuasa tetapi dia juga masih suka pacaran? Nah, ini anak muda, pacaran di bulan suci Ramadan, bagaimana, Ustaz? Ya, ini kalau kita ngeliat fenomena ini memang ya Allah miris begitu, ya. Mereka di satu sisi puasa cari pahala Allah, di satu sisi mereka menggugurkan pahalanya begitu. Jadi sayang banget. Jadi ibarat kata kita mau bikin bangunan udah jadi kita hancurkan sendiri begitu. Perumpamannya seperti itu, orang yang puasa sambil pacaran ya takutnya masuk ke dalam hadis Nabi yang Nabi katakan kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Banyak yang puasa tapi mereka nggak dapat apa-apaan daripada puasa aja kecuali capek nahan lapar, capek nahan haus begitu. Sebab apa mereka begitu? Karena mereka nggak jaga diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pacaran itu. Allah. Jadi paginya puasa, fenomena ya kan? Tidur, bangun jam 4, boncengan sambil ngabuburit. Masya Allah. Cari ini saat kalau puasa tuh bulan puasa yang berkah ya kadang-kadang. Biji salak aja lembut. yang biasa biji salak tuh keras. Biji salak bulan puasa tuh lembut banget. Masya Allah. Terus sambil boncengan cari biji salak pulang maghrib. Udah mah puasanya cuma tidur doang, kebluk ya kan. Ya kan keluar-keluar cari biji salak ya kan. Boncengan pula. Malamnya sahur on the road, boro-boro sahur on the road gitu. Kadang bangunin subuh, bangun sahur begitu. Bangunin doang, terus dia tidur lagi, ya kan? Bablas. Masya Allah. Jadi intinya, anak-anak muda, yuk jaga kualitas puasa kita. Jadikan puasa kita ini benar-benar bermakna, benar-benar bernilai, dan jadikan seolah-olah ini adalah ibadah ataupun Ramadan terakhir. Jazakumullah khair buat Ustadz Lutfi. Luar biasa, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiah terus menerus dan terus istiqomah dalam berjuang bersama-sama. Masya Allah. Ustadz, ini ada satu parfum, ini banyak orang nanya, ya kan? Terkait parfum kita. Tadi cium tangan antum juga kok wangi banget. Oh iya. Wangi apa nih, Beb nih? Nah, ini parfum kita yang khusus kita bikin, Ustadz. Kita racik sendiri. Ada parfum oud-nya juga dicampur dengan aroma-aroma Eropanya. Jadi anak muda banget ya kan. Namanya oud, Ar-Raudhah Oud. Ya di beberapa ya yang mau silahkan bisa dicarikan di beberapa wilayah kalian semua dan sudah banyak menyebar. Semoga juga jadi parfum yang menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khair Ustaz atas waktunya. Salam buat semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih kita nikmat di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya. Ini podcast hari ini daging semuanya. Kalau ibarat daging empuk banget nih dagingnya ya kan. Ilmu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.